Subianto. Saya sudah ketemu Pak Prabowo. Sudah ya? Saya ketika menerima rekomendasi, saya adalah orang, mungkin dari Gerindra, saya orang pertama kali diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo langsung. Langsung ya? Langsung. Ada sesuatu message atau pesan tertentu pada Pesan apa? Pak Prabowo satu. Ah. Ketika kau, Pak Mat, ketika jadi gubernur, jangan pernah makan uang negara. Saya ingin mewakafkan diri saya dan meninggalkan kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta untuk kembali ke daerah. Saya juga sudah mendapatkan kabar bahwa insya Allah Nasdem akan segera mengeluarkan rekomendasi itu. Apapun keputusannya, saya sudah bertekad untuk maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Hari ini saya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, Partai Gerindra ya Pak ya? PKB, PAN, dan P3, Hanura, untuk sebagai syarat. Tapi tentunya sebagai wakil ketua umum partai, saya sangat berharap Nasdem memberikan rekomendasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, 5 bulan lagi akan terjadi satu peristiwa yang luar biasa di negeri ini, sejarah baru, yaitu Pilkada Serentak 2024 yang akan dilakukan pada tanggal 27 November mendatang. Dan kali ini persiapan sudah banyak dilakukan, dan kebetulan 1 bulan sebelum Pilkada terjadi pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dan untuk ngobrolin wilayah-wilayah yang akan menjadi pertarungan pilkada, satu diantaranya adalah wilayah Sulawesi Tengah yang kaya sumber daya alam, terutama nikel tentu saja. Dan untuk ngobrolin pilkada di kawasan itu, telah hadir bersama dengan saya, ini putra asli daerah dari Sulawesi Tengah. Beliau adalah Pak Ahmad Ali. Kebetulan beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Feby. Wah, luar biasa. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Pak, Ya. nama Bapak ini banyak disebut-sebut dalam banyak sekali survei sebagai orang yang punya peluang kuat menjadi kepala daerah. Emang tertarik Pak jadi kepala daerah? Kalau survei yang menyebut itu rasanya biasa. Ya. Tapi kalau masyarakat Sulawesi Tengah yang menghendaki, ya itu luar biasa itu. Ya, kan gitu. Iya. Nah, kalau Mas Feby tanya apakah saya Tertarik nggak sih? tertarik? Ah. Sejujurnya, saya sangat nyaman dengan posisi saya hari ini. Hari ini ya. Sebagai politisi saya yakin banyak sekali orang yang menginginkan berada pada level seperti saya miliki, yang saya capai hari ini. Zona nyaman ini ya. Zona sebagai politisi, saya sudah sampai pada zona yang sangat nyaman. Tapi sekali lagi Mas Feby, bahwa 2024 ini adalah waktu yang pas buat saya untuk kembali ke daerah, mempersamai masyarakat Sulawesi Tengah, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tengah, mengkontribusikan diri saya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kenapa? Dalam perjalanan negeri saya Sulawesi Tengah, pertama, kenapa saya harus berterima kasih kepada masyarakat Sulawesi Tengah? Sejujurnya, saya bisa sampai pada level seperti hari ini, itu tidak lepas dari dukungan masyarakat Sulawesi Tengah. Kan? Nah, hari ini masyarakat Sulawesi Tengah, ketika menyebut Ahmad Ali, yang adalah kebanggaan buat mereka. Bangga ada anak negeri dari ujung kampung yang kalau lihat di peta, tidak ada nama tidak ada muncul di peta ya? Kampung saya. Di Desa Wosu, Kabupaten Morowali. Ada orang kampung yang sampai pada level seperti ini di Jakarta. Yang dulu, apalagi waktu Pilpres, tiap hari masuk TV, tiap hari ngomong TV, dan lain-lain. Yang ada sama mereka adalah kebanggaan. Ternyata ada anak negeri, ada anak Palu, anak Sulawesi Tengah yang menjadi politisi di tingkat nasional. Tapi apa yang terjadi? Itu sampai selesai bangga. Nah, hari ini saya ingin mengkontribusikan diri saya
untuk mempersamai mereka membangun Sulawesi Tengah. Saya ingin mewakafkan diri saya dan meninggalkan kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta untuk kembali ke daerah membangun Sulawesi Tengah. Karena kenapa? Sulawesi Tengah itu negeri yang sangat kaya. SDA ya Pak ya? Ya, sumber daya alam. Dan posisi geografis Sulawesi Tengah. Hari ini negara telah menetapkan ibu kota IKN itu akan pindah di Kalimantan Timur. Ya. Posisi geografis Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah itu, Sulawesi Tengah menjadi pintu gerbang. Jadi dia menjadi pintu gerbang untuk IKN. Nah, posisi strategis itu harus kita pandang sebagai satu kesempatan. Jadi masyarakat Sulawesi Tengah, penguasa Sulawesi Tengah harus melihat IKN itu sebagai satu berkah. Berkah apa? Tidak serta-merta adanya IKN membuat masyarakat Sulawesi Tengah menjadi sejahtera. Enggak. Tapi hadirnya IKN, dia akan menjadi daerah pertama menjadi penyangga ibu kota. Artinya terbuka pasar yang begitu luas. Sehingga kemudian dengan adanya pasar itu bisa dimanfaatkan untuk men-trigger kesejahteraan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Gitu. Bang, bagaimanapun kan Abang sebagai wakil ketua umum Partai Nasdem. Ya. Pasti harus dapat izin, dapat rekom dari partai, terutama ketua umum dong. Ya. Terus gimana ini? Gini, menjadi gubernur itu menjadi cita-cita, adalah harapan bagi saya. 2015 saya pernah punya keinginan untuk menjadi gubernur dan survei saya saat itu sudah sangat bagus. Tapi karena saat itu saya masih diamanati oleh rakyat Sulawesi Tengah menjadi anggota DPR RI, saya berpikir saya harus menyelesaikan tugas itu. Karena ada apapun, saya terpilih menjadi anggota DPR bukan untuk 1 tahun, tapi untuk 5 tahun pengabdian. Oke? Dan saat itu saya, di waktu yang bersamaan, setelah dari situ saya diangkat menjadi bendahara umum Partai Nasdem oleh ketua umum. 2019, saya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Dan suara terbanyak di Sulawesi Tengah. Nah, di waktu yang bersamaan saya diangkat menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem. Dan Pak Surya tegas mengatakan tidak mengizinkan saya untuk maju sebagai gubernur saat itu, 2020. Sehingga kemudian saya merekomendasikan Pak Rusdi Mastura sebagai senior saya untuk maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Nah, 2024. Ya. Apakah direstui? Ya, itu masalahnya kan? 10 tahun mengabdi di partai, waktu yang cukup buat saya. Oh ya. Sehingga hari ini saya harus jujur mengatakan bahwa Partai Nasdem belum mengeluarkan rekomendasi itu. Walaupun partai-partai lain itu sudah mengeluarkan rekomendasi. Bisa jadi pertimbangan hari ini belum mengeluarkan rekomendasi karena memang Pak Surya masih membutuhkan saya di partai, belum mengizinkan saya untuk maju sebagai calon gubernur, sehingga kemudian belum merestui. Tapi saya akan mencari waktu yang pas untuk mendiskusikan itu kepada beliau. Tapi sebenarnya prosedurnya itu harus dari tingkat provinsi. Kalau DPW Sulawesi Tengah dan bahkan semua DPD itu sudah merekomendasikan dan meminta kepada DPP. Oh sudah ya? Ya. Saya juga sudah mendapatkan kabar bahwa insya Allah Nasdem akan segera mengeluarkan rekomendasi itu. Jalan gubernur. Tapi memang waktu aja yang belum pernah ketemu sekali ini Pak Surya lagi keluar dan saya baru tiba kemarin dari ibadah haji. Sehingga kita belum sempat mendiskusikan itu. Tapi apapun itu, apapun keputusannya, saya sudah bertekad untuk maju menjadi gubernur Sulawesi Tengah. Hari ini saya sudah mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra, ya Pak ya, PKB, PAN, dan P3, Hanura untuk sebagai syarat. Tapi tentunya sebagai wakil ketua umum partai, saya sangat berharap Nasdem memberikan rekomendasi itu. Karena kenapa? Parameter yang digunakan oleh partai Nasdem untuk memberi rekomendasi kepada calon itu ada 2. Gimana itu Pak? Pertama,
dia kalau dia kader, ya saya pasti kader utama. Ya. Karena saya adalah ketua Partai Nasdem dan satu-satunya. Kemudian survei. Survei hari ini dari 2 lembaga survei yang kredibel menurut saya. 2 hari lalu merilis survei yang tren kenaikannya itu stabil. Ya. Dan bahkan hari ini berada di angka kurang lebih 33 atau 35%. Ada margin 15% dengan pesaing nomor 2, dan bahkan yang incumbent itu 20% lebih. Jadi artinya dari prasyarat-prasyarat yang selama ini menjadi acuan, saya pikir Masuk sudah. terlepas saya adalah kader, itu sudah memenuhi semua standar. Ya. Nah, sekarang tinggal political will, tinggal objektivitas dan subjektivitas partai itu memberikan rekomendasi. Tapi saya meyakini betul bahwa Partai Nasdem tidak akan mungkin merekomendasikan orang lain. Ya. Bang, kalau nanti rekomendasi muncul, apakah Abang harus mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Bang? Idealnya gini, idealnya ya. Ya. Saya ditunjuk oleh ketua umum menjadi wakil ketua umum untuk membantu mengorganisir partai ini, mengorkestra partai itu melakukan konsolidasi secara internal, secara nasional. Jadi walaupun tidak diatur dalam anggaran dasar, tapi bagi saya ketika saya memilih untuk maju menjadi gubernur, itu saya mau tidak mau saya harus menanggalkan semua kemewahan-kemewahan yang saya miliki di Jakarta. Termasuk jabatan wakil ketua umum. Karena kenapa? Jabatan itu bukan satu kemewahan yang untuk dipajang. Tapi jabatan itu harusnya dimanfaatkan untuk memberi manfaat bagi organisasi. Jadi nggak boleh jadi pajangan doang. Nggak boleh jadi pajangan. Ya. Jadi saya nggak akan mungkin mengakumulasi jabatan, Ya. mengumpul jabatan tapi tidak bermanfaat untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Jadi ketika saya tidak lagi bermanfaat, memberi manfaat untuk partai, pertanyaannya untuk apa saya ada di situ? Ketika saya sudah memilih maju sebagai calon gubernur, maka saya sudah mendua dengan jabatan saya yang ada di partai. Maka etikanya saya harus mengundurkan diri sebagai dalam posisi kapasitas saya sebagai wakil ketua umum. Tapi sebagai kader pasti tetap lah ya di situ. Sehingga kemudian partai itu tetap dinamis, dilaksanakan oleh kadernya. Jadi ketika saya mundur, ada kader-kader terbaik yang memiliki waktu yang cukup untuk menata organisasi ini, mengorkestra DPW, sehingga kemudian partai ini semakin dinamis. Nah, itu prinsip yang saya pegang gitu. Bang, kalau boleh dijelaskan, Abang sebagai politisi yang senior gitu, apakah konfigurasi politik di Pilkada 2024 ini mencerminkan juga konfigurasi politik di tingkat nasional, Bang? Harusnya gini, tunggu dulu, saya koreksi, saya bukan politisi senior, saya masih muda, bos. Gitu. Jadi gini, kalau kemudian kita bicara tentang konfigurasi pilpres, itu kita akan tarik ke pilkada. Artinya kita tidak ingin menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di pilpres kemarin. Artinya ada 2 kelompok, ada 3 kelompok, harusnya ketika sudah selesai pilpres, maka tidak ada lagi sekat itu. Nah, sehingga kemudian pilkada 2024 ini harusnya kita lihat ini dalam konteks secara nasional, secara utuh, bahwa siapapun itu tidak lagi menarik sentimen pilpres yang lalu. Jadi tidak lagi kalah dan menang, dan itu dicerminkan oleh hari ini sudah dipraktekkan oleh Koalisi Indonesia Maju, KIM. Contoh saya partai pertama yang memberikan rekomendasi adalah Gerindra. Padahal semua orang tahu saya ada dekotnya Amin. Kan begitu? Nah, artinya ada kebesaran jiwa, kebesaran hati yang dimiliki oleh teman-teman yang di Koalisi Indonesia Maju untuk melihat Indonesia secara utuh. Sehingga
menurut saya tidak kontekstual lagi kita bicarakan itu. Nah, kalau kita mau lihat Indonesia ini secara utuh ke depan, maka ayo kita kontestasi ini mencari kader terbaik. Jadi siapapun figur-figur terbaik yang ada di daerah harusnya diberi peluang untuk itu. Dan partai jangan kemudian tidak memberikan dukungan kepada satu orang figur yang dimiliki oleh bangsa ini hanya karena dia berbeda pilihan pada pilpres. Artinya kalau seperti itu nanti akan dirugikan bangsa ini. Artinya kita mau setiap daerah akan melahirkan bintang yang memang nanti diuji oleh rakyat apakah dia layak menjadi bintang. Dan dia beri kepercayaan oleh rakyat. Tentunya dengan pikiran, gagasan, dan integritas. Karena di setiap daerah pasti memiliki tokoh-tokoh itu. Begitu. Bang, banyak orang berpendapat bahwa cerminan dari pilkada ini nanti juga akan membawa efek. Karena cara-cara yang dipakai di pilpres, konon juga akan dipakai di dalam pilkada. Kebetulan abang mendapatkan dukungan dari partai atau kelompok yang sekarang menang pemilu. Jadi aman dong abang, karena apa? Bisa menggunakan infrastruktur politik yang ada untuk kepentingan itu. Gimana bang pendapatnya? Sebenarnya gini, isu tentang hal-hal yang kemudian nanti membuat orang risau, menggelembungkan kembali isu itu, menggulirkan kembali isu pilpres itu adalah upaya teror menurut saya. Ya, orang pada ketakutan, seakan-akan pilpres ini selesai dengan kekuasaan, intervensi kekuasaan dan lain-lain. Tapi kan Mahkamah Konstitusi kemarin sudah memutuskan tidak terbukti terjadi intervensi kekuasaan itu. Nah, kalau toh kemudian itu ada kekhawatiran, maka itulah pentingnya kenapa kita tidak merawat kelompok dalam menghadapi pemilu pilkada 2024 ini, sehingga tidak terjadi kristalan kekuasaan. Jadi kita tidak kemudian sehingga kemudian ada kelompok yang merasa dipinggirkan dan tidak dikehendaki. Nah, saya pikir itu hanyalah isu yang kemudian sengaja digelontorkan, digulirkan terus-menerus oleh orang-orang yang memang yang tidak memahami peta politik secara nasional. Saya pikir Pak Jokowi, penguasa hari ini, Pak Presiden Prabowo yang akan memulai kekuasaannya pada bulan Oktober, juga ingin meninggalkan legacy dalam demokrasi kita, ya kan? Tidak akan ada cawe-cawe menurut saya. Nah, contohlah, saya ini adalah dedengkotnya Amin. Di mana-mana saya menemani Anies. Saya lah orang yang pertama kali menemani Anies berkeliling seluruh Indonesia. Hampir setiap minggu saya muncul. Tapi hari ini saya didukung oleh Gerindra, PAN. Ya kan? Terus partaiku sendiri belum mengeluarkan rekomendasi. Kan gitu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa itu tidak akan ada. Saya pikir kontestasi pemilu pilkada 2024 ini adalah kontestasi figur dan gagasan. Insya Allah kekuasaan tidak akan ikut. Saya gitu ya, nggak cawe-cawe kayak dulu gitu ya. Dulu pun saya tidak melihat itu. Karena fakta hukumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak menemukan itu, kan gitu. Jadi kita bicara pada konteks politik konteks hukumnya saja. Nah, dan saya pun mengambil bermohon ke Gerindra untuk menjadi calon gubernur, tidak mempertimbangkan faktor itu. Bang, perlu nggak sih abang bertemu langsung dengan Pak Prabowo, minta support dari Pak Jokowi, gitu perlu nggak? Atau Pak Erlangga Hartarto? Saya sudah ketemu Pak Prabowo. Sudah ya? Saya ketika menerima rekomendasi, saya adalah orang, mungkin dari Gerindra, saya orang pertama kali diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo langsung. Langsung ya? Langsung. Ada sesuatu message atau pesan tertentu pada pesan apa? Pak Prabowo satu. Ketika Pak Mas ketika jadi gubernur, jangan pernah makan uang negara. Gitu ya? Ya. Dan beliau tidak mencoba, tidak teringat masa lalu ketika beliau Pak Ahmad Ali getol. Beliau tahu banget bahwa ini dedengkotnya Amin ini katanya. Tapi sekali lagi Pak Prabowo seorang negarawan menurut saya. Tapi nggak ngungkit-ngungkit itu. Nggak mengungkit itu sama sekali. Saya ketemu dengan beliau
di menit kelima rekomendasi udah tanda tangan langsung. Menit kelima? Ya. Luar biasa ya? Ya. Berarti yakin betul, percaya betul sama abang dong? Masa masyarakat Sulawesi nggak percaya saya, Pak Prabowo nggak percaya? Lah iya. Ya kan, ini kan unik loh, Pak Prabowo dalam menit kelima membenarkan rekomendasi, Bang Surya belum. Maksudnya bukan belum. Lah kan belum. Ya belum ya, makanya belum. Bukan tidak loh, belum loh. Ya mungkin kan gini, sekali lagi di 2020 saya itu tidak jadi gubernur, tidak maju karena tidak diizinkan oleh beliau. Masih dibutuhkan oleh partai. Nah, hari ini 10 tahun saya mengabdi di Jakarta. Kalaulah kemudian Sulawesi Tengah itu menjadi lebih baik, saya akan menguburkan mimpi saya untuk jadi gubernur. Saya lebih nyaman berada di Jakarta. Ya. Tapi faktanya sampai hari ini, Sulawesi Tengah itu ternyata tidak jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya sampai hari ini. Sehingga kemudian saya berkesimpulan bahwa saya harus kembali. Cocok. Untuk membangun negeri itu. Ini yang pertanyaan kedua tadi belum dijawab. Apa perlu nggak abang ketemu sama Pak Jokowi gitu? Pak Jokowi hari ini dia bukan ketua umum partai. Ya, tapi kan masih punya pengaruh kan? Tidak ada konteksnya. Tidak ada konteksnya? Iya. Iya kan? Kalau saya ketemu Pak Jokowi, haruslah saya lewat mekanisme izin Pak Surya Paloh. Oh. Karena jadi konteksnya nggak tepat ya? Iya. Karena beliau bukan ketua umum partai. Iya. Meskipun abang meyakini beliau masih punya pengaruh kan? Sebagai presiden pasti punya pengaruh pasti. Tapi apakah kemudian kita mau minta Pak Jokowi menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan diri saya? Kita akan meminta Pak Jokowi untuk tetap seperti gayanya seperti kemarin. Ya, gitu kan? Jangan kita recoki. Ya. Jangan kemudian kita menjadi bagian orang yang membuat masalah buat Pak Jokowi. Ya gitu. Saya secara restu pasti mengharapkan itu. Mencari semua pihak kan pasti harus. Semua pihak pasti mencari, kan? mengharapkan restu dari Pak Jokowi, sebagai presiden. Karena kenapa? Apapun gubernur nanti akan terpilih, dia menjadi bagian daripada pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ya. Dia perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga hubungan harmonis antara gubernur dan pusat itu sangat diharapkan. Kan daerah itu nggak akan terbangun, nggak akan maju tanpa ada dukungan daripada pemerintah pusat. Apalagi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu adalah pintu gerbang. Nah, ke depan Sulawesi Tengah itu harus berkontribusi nyata besar untuk IKN sendiri. Nah, ini yang kemudian yang konsen yang harus dilakukan. Ya. Menurut saya begitu. Nah, Bang, banyak orang berpendapat bahwa politik di negeri ini mahal, Bang. Kontestasi di negeri ini mahal. Abang setuju nggak? Tergantung. Maksudnya gimana tergantung? Gini, belajar dari Pilpres 2024. Ya. Dalam beberapa kesempatan mungkin termasuk Kompas saya pernah katakan bahwa Anies itu transender politik. Kita belajar dari situ ya. Terlepas dari Anies menang dan kalah. Tapi Anies mampu merubah politik mobilisasi ke politik partisipasi. Gitu ya? Ya. Nah artinya apa? Tergantung siapa figur yang akan didorong untuk maju. Kalau figurnya itu menjadi harapan masyarakat, biaya politik itu akan kita bisa minimalisir. Minimalkan ya. Ya. Saya contoh di Sulawesi Tengah. Saya 2 kali jadi anggota DPR. Ya. Orang semua Sulawesi Tengah itu tahu saya secara ekonomi mapan. Ya. Tapi alhamdulillah satu pun demi Allah, satu pun amplop saya bagi-bagi untuk menjadi anggota DPR, itu saya tidak lakukan. Dan saya menjadi suara terbanyak. Jadi amplop nggak ada, tapi Nggak ada. beras jalan nggak? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Tapi bahwa ada ongkos sosial, apa yang saya lakukan? Di setiap kali reses saya turun. Oke. Dan saya mungkin satu-satunya anggota DPR, di tengah kerumunan ribuan orang, Ya. saya berani berteriak. Woi masyarakat Sulawesi Tengah, masih adakah janji politik saya yang saya belum tunaikan di sini? Oh. Kalau masih ada, tolong ingatkan saya. Karena kenapa? Saya melihat politik itu sebagai ladang pengabdian. Nah, maka kemudian ketika dia menjadi ladang pengabdian, maka harus dijaga nilai yang ada di situ. Politik itu bagi saya bukan mata pencaharian. Makanya saya katakan kemarin ketika periode kedua, saya menjadi anggota DPR, 6 bulan, sampai 1 tahun sebelumnya, saya sudah umumkan bahwa saya tidak akan lagi maju di periode ketiga. Karena kenapa?
Saya mau ingin regenerasi politik. Kalau saya maju kembali menjadi anggota DPR, saya terpilih lagi di Sulawesi Tengah. Terus kapan yang lain bisa muncul? Ya. Kapan akan ada pengabdi-pengabdi terbaik? Kader-kader politik Sulawesi Tengah yang akan muncul menggantikan regenerasi. Sehingga terjadi regenerasi politik. Nah, artinya dengan begitu akan ada pikiran-pikiran segar baru, akan ada pengabdi, akan ada orang yang membawa aspirasi terbaik yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Tapi kalau kemudian politik itu, DPR itu dianggap sebagai mata pencaharian, nggak akan pernah terjadi regenerasi politik. Ketika DPR itu dianggap sebagai satu zona nyaman, nggak akan terjadi. Saya maju kemarin di DKI itu adalah kewajiban terhadap partai. Kalau saya memang maju ingin menjadi anggota DPR, saya maju di Sulteng. Kan begitu seperti itu kan? Gitu. Bang, apa janji politik Abang nanti ketika diberi amanah oleh warga Sulawesi Tengah sebagai gubernur? Apa yang paling utama janji politik, Bang? Ke depan menjadi konsen saya untuk ketika insya Allah masyarakat sudah memberikan kesempatan untuk jadi gubernur Sulawesi Tengah, saya mau ingin petani Sulawesi Tengah tidak ada yang gagal. Saya mau ingin petani itu menjadi profesi yang menjanjikan kesejahteraan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Karena sekarang banyak orang nggak mau jadi petani. Ya, hari ini banyak orang nggak mau jadi petani. Karena kenapa? Rugi. Petani itu selalu dipandang sebelah mata. Karena kenapa? Negara tidak pernah hadir terhadap profesi itu. Petani didorong untuk melakukan produksi, menjadi mesin produksi, tapi tidak pernah dipersiapkan mereka dengan resikonya, mitigasi resiko, dan bagaimana paskanya untuk kemudian petani itu mampu sejahtera dengan hasilnya. Didorong, kita ingin petani didorong dari 5 ton ke 7 ton umpamanya. Tapi membiarkan membiarkan pasar bebas dalam sehingga tengkulak masuk di situ. Maka ke depan untuk meminimalisir resiko itu, saya bertekad bahwa ketika saya menjadi gubernur Sulawesi Tengah, maka setiap jengkal tanah sawah petani itu harus diasuransikan oleh negara. Gitu ya? Ya. Jadi setiap mulai musim tanam sampai pasca panen, itu bisa itu petani nggak boleh gagal. Itu cover up anggarannya ada? Itu kan tergantung kemampuan kita untuk mengelola itu. Memanage-nya ya? Iya. Bisa sekarang berarti ya? bukan pertanyaannya bukan bisa, mau apa enggak. Oh. Kan ya kita asuransikan sawah, lahan. Jadi semua petani dia gagal. Karena gagal ini kan persoalan hama dan lain-lain. Ya, tentunya kita akan melakukan mitigasi itu supaya kemudian tidak terjadi itu. Tapi kan ada bahwa hidup kita itu hanya bisa berencana, berikhtiar, tapi kan Allah yang menentukan hasilnya. Nah, sebagai manusia, sebagai negara, bagi saya harus memberikan perlindungan terhadap petani. Polisnya yang bayar negara berarti? Iya. Oh. Ya, jadi setiap jengkal tanah petani harus terasuransi. Diasuransikan yang bayar negara. Negara, APBD. Ya. Di sini butuh manajerial seorang gubernur. Ya. Sulawesi Tengah itu negara kaya. Kalau saya jadi gubernur, Mas, tidak akan terlibat dalam urusan pertambangan. Gitu ya, janji politik nggak membangun Sulawesi Tengah tanpa bicara tentang pertambangan. Karena ini juga sekaligus adalah upaya saya untuk menyiapkan masyarakat Sulawesi Tengah pasca tambang. Karena apa sih yang dibanggakan yang pertambangan Sulawesi Tengah yang regulasinya diatur pusat? Apa sih yang kita banggakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang pertumbuhannya anomali? Ya. Yang hari ini pertumbuhan kita rata-rata di atas nasional. Betul. Tapi hanya diwakili 3 daerah. Morowali, Morowali Utara, Banggai dengan gasnya. Udah 3 aja ya? Iya, coba cek daerah lain. Anjlok semua. Nah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, kan dalam teori ekonomi apapun, pertumbuhannya naik, kemiskinannya turun. Ya, benar nggak? Iyalah, ya, otomatis itu. Yang terjadi di Sulawesi Tengah apa? Sebaliknya. Jalan, berdiri kan. Artinya ada anomali di situ kan. Pertumbuhan naik, miskinnya naik. Ya. Anomali. Anomali kan. Nah, maka kemudian ke depan, karena kenapa? Karena kita bertumpuk pada pertambangan. Ya.
Pemerintah daerah bertepuk dada dengan hasil pertumbuhan. Oh enggak diapa-apain juga memang begitu kok. Enggak perlu diapa-apain. Pertumbuhan swasta itu akan seperti itu. Akan kalau bukan pertama atau tinggi di nasional, paling tidak nomor 2. Ya. Karena di sana ada kelompok bisnis, ada kelompok industri. Di sana ada gas, nikel. Nah, harus yang dipikirkan adalah mempersiapkan masyarakat Sulawesi Tengah pasca pertambangan itu. Pertanyaannya, mampukah kemudian pemerintah daerah atau mengkontribusikan atau memasok kebutuhan makan karyawan yang ada di IMIP? Ya. Kalau sampai hari ini ternyata petani di Sulawesi Tengah juga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan karyawan 40.000 karyawan di IMIP umpamanya. Di GMNI, di Dongi Sinoro. Terus ngapain aja, Bos? Nah, untuk itu ke depan saya akan fokus ke situ. Ya. Saya akan fokus bagaimana mengelola Sulawesi Tengah dengan membuat ketahanan. Oke. Jadi membangun komoditi perwilayahan, sehingga sekaligus membuat Sulawesi Tengah itu adaptif ketika terjadi krisis ekonomi dunia umpamanya global. Sulawesi Tengah itu tidak akan goncang karena antara satu kabupaten lain bisa saling mensubsidi kebutuhan hidupnya. Ya, itu ya. Itu yang utama ya. Itu utama. Setelah yang utama ada nggak yang janji politik lagi? Pertanian nggak boleh gagal. Ya. Jadi pemasok dan tidak boleh tergantung pada industri pertambangan. Indeks IPM. IPM. Ya. Hari ini yang terjadi apa? Banyak orang yang bicara tentang pendidikan gratis. Ya pendidikan gratis nggak perlu dibicarakan, itu kewajiban negara. Nah tapi ke depan saya mau ingin supaya negara tidak memproduksi pengangguran, negara tidak memproduksi orang putus sekolah semakin banyak, maka ke depan paling tidak keseimbangan jumlah kelas bangku antara SD, SMP, SMA paling tidak kalau belum bisa disamakan, paling tidak ketimpangannya tidak terlalu jauh. Contoh begini, di setiap kecamatan katakanlah ada 10 desa. Pasti ada 10 kelas, ada 10 SD, ada 10 sekolah dasar, oke? Setiap tahun, sekolah dasar ini akan menamatkan 10 kelas. Rata-rata katakan 25 orang per kelas. Ya. Artinya setiap tahun ada 250 anak didik yang tamat SD. Tapi coba dicek SMP-nya berapa di setiap kecamatan itu. Paling banter 2. Ya. Oke, paling banter 2, katakan satu kelas, satu sekolah menerima 2 kelas. Ada 2 sekolah, berarti hanya 4 kelas. Hanya bisa menampung 100 orang. 150 orang kemana? Dipaksa untuk tidak sekolah. Begitupun seterusnya. Nah, maka ke depan itu harus dibuat setara antara jumlah kelas SD, SMP, SMA. Lewat sekolah satu atap atau membangun kelas-kelas di setiap SMP yang ada. Sehingga anak-anak itu memiliki kesempatan. Negara hadir untuk memenuhi janjinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kecerdasan itu nggak akan bisa hadir tanpa dengan pendidikan. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang sudah dipikirkan nggak untuk mengintegrasikan soal program makan bergizi gratis itu? Saya gini. Gimana? Salah satu sebelum ada makan gratis ini ada pikiran saya begini. Saya menyadari betul bahwa birokrasi itu adalah pelayan. Nah, maka saya membayangkan ketika saya jadi gubernur, di setiap hari Jumat pagi, oke, saya akan mengumpulkan semua masyarakat, duduk, mereka datang menyampaikan apa aspirasi mereka, sekaligus menyiapkan makan gratis, makan siang di situ. Itu diundang di mana? Kantor gubernur? Kantor gubernur. Kantor gubernur punya halaman luas. Jadi pakai kau datang, kau salurkan aspirasi. Setiap hari itu gubernur dan kepala dinas duduk di situ, kau makan, menunggu masyarakat datang. Oh gitu ya? Untuk kemudian saya sebut nama, beri nama Jumat Mendengar. Ini baru ini. Ya, Jumat Mendengar artinya hari itu karena sejatinya birokrasi itu adalah pelayan. Nah, kita tidak mungkin
setiap hari hanya mengurusi mereka, setiap hari masyarakat datang di kantor ruang gubernur, terus kapan kita berkoordinasi dengan para OPD? Ya. Nah, maka ada satu hari penuh yang diberi kesempatan. Jumat mendengar. Makan juga. Sekali menyiapkan makan. Wih, mantap sekali. Nah, artinya apa? Dari situ kita akan melihat birokrasi ini, kepala dinas, kepala bagian, bisa menjadi pelayan apa enggak? Cara ukurnya apa? Kalau ada permasalahan yang disampaikan pada minggu ini, terulang lagi 2 minggu depan, berarti nggak jalan dong? Nggak jalan, ganti kepala dinas. Supaya ada efek jerah aja. Ya. Supaya visi gubernur dan bawahannya itu harus jalan. Ya. Nah, Itu ya. ini yang itu. Dan ini harus terintegrasi pikiran ini dengan para bupati. Nah, supaya itu bisa terjadi integrasi itu, maka komunikasi harus dibangun. Menyusun program. Kalau saya secara pribadi, malah kalau memungkinkan aturan, gubernur itu nggak perlu punya program. Lah yang punya program bupati wali kota. Bupati wali kota. Jadi gubernur hanya mengasistensi program itu, terus kemudian mensupport, sehingga kemudian gubernur itu memiliki kontribusi dalam pembangunan Sulawesi Tengah. Ya. Karena yang punya wilayah bukan gubernur, Betul. bupati, Wali kota. wali kota. Supaya bupati, wali kota kalau datang ke daerah bisa tepuk dada, gubernur disambut dengan baik oleh rakyat, ya harus berkontribusi dong. Jangan hanya datang ke daerah, buat susah bupati, potong ayam, potong kambing. Ya pusing bupati ya kan. Iya. Nah, ke depan kalau bisa, di provinsi itu hanya membangun jalan, kantor PU, Ya. DPR dan lain-lain. Artinya yang lain kita program pendampingan. Ya tadi istilahnya asistensi tadi. Iya, asistensi. Jadi ada crash program. Ya. Kita mau menurunkan kemiskinan. Ayo panggil semua bapeda-bapeda. Hitung berapa. Dalam 1% penurunan kemiskinan berapa biaya yang dibutuhkan, berapa provinsi yang tanggung, berapa kabupaten tanggung. Jadi proyek yang ada di kabupaten, kita asistensi. Ya. Kan urusan anggaran kan urusan fee. Ya. Insya Allah saya tidak masuk pada orientasi itu. Ya. Saya ingin mengkontribusikan diri saya bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Oke. Bang, satu di antara masalah yang dihadapi para kepala daerah itu adalah masalah korupsi. Hingga 300 sekian kepala daerah harus berurusan dengan lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tadi Abang juga kan diberi pesan khusus sama Pak Prabowo kan. Ya. Jangan makan uang negara, itu artinya bukan hanya Abang, Ya. tapi juga orang-orang yang nanti akan Abang pimpin kan. Ya. Gimana tuh Bang? Saya harus bilang, saya tidak akan pernah berpikir jadi gubernur kalau saya tidak selesai dari diri saya. Oh. Jadi cara pandang saya melihat gubernur itu adalah pengabdian. Harus selesai dengan dirinya Sebaik-baik sendiri manusia ya? dalam manusia bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, di umur saya 55 tahun, Allah cukupkan rezeki buat saya dan keluarga. Sehingga saat ini, waktunya untuk mengabdi terhadap masyarakat. Memang menjadi problem kita selama ini, kita terlalu gampang terbuai dengan janji manis dari para politisi. Tanpa kemudian kita realistis melihat apakah yang dia katakan itu benar apa enggak. Karena tanggung jawab sosial jabatan itu terlalu tinggi. Iya. Di sisi lain, salary yang didapatkan Ya. untuk jabatan itu tidak sebesar tanggung jawab sosialnya. Nah, godaannya sangat besar. Betul. Nah, maka kemudian, sekali lagi saya katakan, saya nggak ingin menjudge yang lain ya, tapi saya bilang sama diri saya, kalau secara ekonomi saya belum selesai, keluarga saya tidak selesai, saya tidak akan pernah berpikir untuk jadi gubernur. Risikonya tinggi ya? Terlalu tinggi resikonya. Tapi alhamdulillah hari ini, saya selesai dari diri saya. Sehingga izinkan saya untuk kemudian memberikan pengabdian terbaik Ya. masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kesejahteraan itu tidak akan pernah lahir tanpa ada pemimpin yang memimpin rakyat. Bang, ini pertanyaan pamungkas buat Abang. Nah, kalau Abang kemudian mendapatkan amanah, masalahnya Abang selesai. Bagaimana menjaga agar
sanak keluarga, family abang tidak cawe-cawe di dalam urusan? Saya 5 orang bersaudara, semua pengusaha. Tidak ada satu, hanya yang bungsu menjadi pegawai negeri, dokter. Dan yang terlibat di politik itu saya sendiri, keluarga saya, ya katakan ada adik satu yang masih DPR. Tapi sebelum masuk DPR, insya Allah selesai dengan dirinya. Oke. Saya kebetulan, ayah saya Chinese. Saya dididik, kami dididik, jadi ayah pengusaha dan mendidik anak-anaknya menjadi pengusaha. Nah, itu satu. Kedua, bagi saya, pemimpin itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Pemimpin itu, gubernur itu hanya satu. Kalau saya terpilih jadi gubernur, hanya Ahmad Ali yang gubernur. Keluarganya Ahmad Ali bukan gubernur. Tidak boleh didengar oleh OPD lain. Tidak akan kamu bisa dapatkan cari posisi tertentu yang penting di institusi itu kalau mengharapkan orang dalam, nggak mungkin. Ya. Saya orang yang sangat tegas untuk itu. Insya Allah saya akan menjaga itu. Insya Allah saya tidak akan mempermalukan keluarga saya dengan hal itu. Bang, kami minta Abang memberikan closing statement kepada pemirsa kita, pada pembaca kita. Silakan Bang. Jangan pernah beri maaf kepada politisi busuk. Politisi busuk ketika dia diberikan maaf, dia diberikan kesempatan atas kebohongannya, maka dia akan mengulangi kebohongan berikutnya. Sehingga lama-kelamaan bohong itu menjadi nikmat buat mereka. Jadi ayo kita sama-sama lawan politisi busuk. Luar biasa. Termasuk diri saya. Kalau saya pernah melakukan kebohongan politik, maka masyarakat Sulawesi Tengah jangan pilih saya. Luar biasa ini. Closing statementnya saya nggak pernah mendengar sebelumnya, Pak. Lawan politisi busuk. Ya. Baik, nah demikian Tribuners ngobrol kita dengan Bang Ahmad Ali. Ya, moga-moga beliau mendapatkan amanah dari warga Sulawesi Tengah untuk mencapai apa yang ingin dilakukan. Satu, bagaimana supaya para petani di Sulawesi Tengah tidak gagal dan setiap jengkal tanah pertanian diasuransikan oleh negara. Demikian, Bang Ali, terima kasih banyak atas kehadirannya, ngobrolnya luar biasa. Demikian, saya Febri Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.